Yup, welcome back again to another episode of Media Madridista. It's been a long time. Udah 3 bulan kita nggak tag podcast. Kayaknya 3 bulan tuh waktu pre-season ya. Gue udah lupa deh. Atau abis kelar musim ya. Pokoknya udah 3 bulan. Udah lumayan banyak banget. Terakhir gue lihat. Thank you banget. Gue lihat di YouTube penontonnya udah 2.300 orang. Sebelumnya thank you udah pada support kita, thank you banget. Walaupun ini podcast emang jarang banget ya, mungkin nggak kayak beberapa media lainnya yang tiap minggu ada jadwalnya. Nah kita tuh nggak. Cuman by the way, thank you semuanya. Mungkin di sini ada yang dengerin lagi di Spotify yang lagi pada jalan pulang atau lagi naik motor atau naik mobil, hati-hati di jalan juga ya. Dan juga jaga kesehatan karena lumayan polusi udara di Jakarta juga lagi parah banget. Jadi jangan lupa pada pakai masker sama jaga kesehatan, vitamin juga. But anyway, sebelum nyampe situ gue mau nanya-nanya dulu nih. Gimana kabar lu, Ul? Baik-baik aja? Iya, iya sehat-sehat, alhamdulillah. Aman ya? Di Depok juga polusi juga. Polusi juga Depok ya? Iya, iya. Deket-deket juga lah, Jabodetabek tuh udah pasti deket Ya, lah. Bandung aja kata temen gue tuh juga ada kena polusi juga, walaupun ya mereka di sana lebih dingin lah. Cuman tetap aja kan polusi gitu iya, kan. iya, Ya begitulah. Jadi beberapa alasan kenapa kita juga jarang upload podcast ya. Banyak iya. yang bilang kapan podcast. So well, this is it. This is the podcast that you guys waiting for. Uh, Sebelumnya kita juga walaupun emang jarang tag podcast, tapi ya kalian bisa langsung ke sosial media kami di Instagram dan juga Twitter karena kita juga sering ngelakuin space. Beberapa Iya. waktu lalu udah ngelakuin 2 kali space. Kalian mungkin misalnya pada mau baru dengerin atau bahkan baru nemu kita di YouTube, kalian bisa langsung follow Twitter kita juga, bahkan follow Instagram kita. Kadang kita juga live Instagram juga. So without further ado, langsung aja. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya kepada kita, kita sebagai media Mbappe. Media Mbappe bertanya-tanya, ini Mbappe akhirnya gak jadi lagi gitu. Udah 3 kali berturut-turut lah, mungkin secara nggak langsung Madrid ditipu oleh Kylian Mbappe gitu. Dan di musim ini sebenarnya udah sempet, gue ngerasa sih di musim ini rumor ya itu lebih kencang dibanding musim sebelum-sebelumnya. Karena menurut gue ya contoh si Mbappe udah ampe menolak perpanjangan kontrak, ya kan. Abis itu dia bilang nolak gak mau main, sebelumnya nolak gak Iya. mau main. Dan akhirnya ampe ngebuat pihak presiden PSG itu juga bener-bener emang bener-bener butuh duit Iya, karena mereka sampai niat banget mau jual Mbappe, tapi pada akhirnya Mbappe memutuskan untuk stay sampai tahun depan. Dan tahun depan, well, we don't know, mungkin dia bakal perpanjang atau enggak karena nggak ada yang tahu juga ke depannya. Sama seperti transfer Mbappe sekarang yang tiba-tiba dia mutusin untuk main padahal sempat dibuang dari squad, nggak dibawa ke Jepang. Ya maksud gua, kalaupun sampai ada iya, yang nanya, sampai ngatain kita kayak, lalu berarti lu bohong dong Min, berarti Mbappe emang gak pernah mau untuk cabut. Well, kalau misalnya seperti menurut gua nggak setuju dengan hal itu. Karena menurut gua Mbappe itu pasti udah mau cabut. Gak mungkin dia maksudnya ngapain dia ngelakuin aksi yang gak jelas buat nggak masuk ke tim dibawa ke Jepang sampai dia rela-relain main ke squad paling bawah gitu. Banyak yang bilang buat main sama adenya, enggak, itu enggak ada hubungannya. When it comes to iya, the friendly match ya lu harus ikut ke bersama klub gitu. Abis itu dia juga ngata-ngatain beberapa timnya dan sampai toxic di dalam internal juga. Tapi pada akhirnya dia tetap stay. Jadi mungkin gue mau nanya sama Rul, jadi ini tuh sekarang kejelasannya gimana ya? Mbappe well he is still stay. Cuman apakah masih ada kesempatan gitu buat kedepannya? Mungkin Kylian Mbappe bisa join ke Madrid gitu? Eh, kalau misal tadi lo bilang ya, kalau ditipu gitu, maksudnya kita nggak tahu sih ya, Hmm, sepenuhnya ditipu atau enggak, karena di publiknya juga dia kan bilangnya nggak mau perpanjang kontrak doang, yap bukannya yap. mau pengen ke Madrid. Karena pas yang Le Parisien tuh, yang media itu yang mau Hmm. bilang dia pengen datang ke Madrid, dianya malah ngebantah lewat Ya Twitter, ya. Mesolges yang gitu-gitu lah, yang pakai itu. Nah sebenarnya kasusnya tuh yang bikin ribet selain loyalty yang dijanji sama PSG itu, emang Real Madrid itu juga pengen Mbappe-nya secara publik yang ngomong gitu. Gue Hmm. kalau misalnya lu pengen ke Madrid sekarang, maksudnya kalau sekarang ya ngomong gitu ke publik, gue tuh pengen gabung ke Real Madrid Hmm. gitu. Terus kalau misalnya orang-orang bingung juga,
itu PSG udah pengen jual gitu. Terus mana masih tinggal Madrid bergerak gitu. Gitu. Maksudnya Perez bukan orang bego juga gitu, bukan orang kita tuh bukan klub-klub baru, orang-orangnya juga bukan klub orang-orang baru di bola gitu, udah lama. Ini tuh permainan PSG tuh ketahuan banget kayak pengen ngejatuhin harga diri Real Madrid gitu. Sekarang gini, kalau misalnya emang PSG emang pengen jual ya, dia mungkin accept bidnya 180 juta kita submit gitu. Tapi kalau Mbappe-nya nggak mau bilang no, kayak nolak ya gimana? Ya, kita nggak tahu. Cuma kalau kata gue yakin sih Mbappe bakal nolak. Karena kan dia emang dari awal bilang dia pengennya bertahan di PSG. Jadi nanti nggak mau perpanjang kontrak klausulnya nggak mau diperpanjang, nggak diaktifin yang sampai 2025. Ya kan itu doang pesannya. Terus kita nggak tahu nanti ke depannya. Nah sebenarnya yang bikin itu juga Mbappe-nya juga karena Perez nggak mau ngebid atau ngajuin tawaran ke pemain yang secara harfiah atau di publik tuh nggak pengen gabung ke klub gitu. Terus malu-maluin gitu. Itu kayak ngemalu harga diri klub gitu. Kayak oke, maksudnya PSG nerima duit nge-accept terus pemainnya nggak mau gabung loh. Maksud klub segede Madrid kayak ada pemain nolak gitu, itu kayak menurut gue gengsinya klub Madrid aja gitu, kayak anjir kayak klub segede kita ditolak gitu, kayak aneh. Kita harga dirinya ya ada gitu, itu yang dijaga sama Perez karena kayak LMU aja gue nggak tahu ya mereka tuh ngejaganya gimana karena yang lihat situasi De Jong aja kemarin gitu si Barkanya nerima tawaran MU ya pemainnya nggak mau gabung gitu. Terus kalau gue sih jadi petinggi MU malu ya, maksudnya lu klub segede MU, brand segede MU yang ternama yang punya fanbase banyak cuma ditolak sama pemain modern De Jong gitu. Terus tawarannya sama Barca diterima lagi, bukan di reject, nggak di reject. Kalau di reject ya oke lah, itu kayak part of business lah antara klub gitu. Cuma kalau udah pribadi pemain gitu, kalau ditolak ya harga diri, maksudnya kalau udah di sepak bola tuh klub-klub gede gitu yang dipikirin Perez sih. Terus sekarang kalau situasinya dia kan bertahan sebenarnya yang Mbappe pun juga yakin gitu walaupun digertak katanya nggak bakal di bench itu sampai akhir musim. Gue itu kayak gertakan doang. Gue yakin Mbappe juga nggak mungkin lah, maksudnya pemain kayak gue di bencin per musim gitu. Dia yakin udah stay aja gitu. Terus mungkin rencananya emang 2024 karena kan yang bikin kita jadi geram juga karena kita lagi kehilangan striker nih. Betul. Yang bikin lagi geram juga, makanya kayak kenapa nggak Mbappe karena emang sebenarnya kalau dilihat-lihat sih emang ini plannya sih 2024. Terus sekarang dia bertahan itu kan tetap nggak perpanjang kontrak nih. Kayaknya yang gue tahu dia tuh ngebiarin bonusnya 100 juta, mungkin berapa juta ya? Dia kemarin terima 40 jutaan, mungkin 90 atau 70 atau 80 lah kira-kira itulah. Karena nggak ada angka pastinya tuh yang tentang bonusnya itu, mungkin dia relain. Jadi makanya dibiarin bertahan, dikasih main, jadinya yang hukuman bench tuh ditarik. Terus jadi nantinya pas gabung ke Real Madrid 2024 itu dia nerima bonus signing. Nah itu kan yang bonus itu kan masa yang gue bingung kan angkanya, gue nggak tahu bisa berubah atau enggak. Cuma banyak yang bilang kan katanya 130 juta. Terus gue juga bingung sih, yang kayak ada yang info-info kata Mbappe bakal datang musim ini, terus kayak ke gembor ke media gitu. Santi jurnalis JMFM ya, apa sih, lupa gue ya itulah. Ya, dia jurnalis food Mercato itu admin Madrid Extra pernah ngomong nama dia, malah justru kayak yang ngasih tahu info itu kayak orang dari Mbappe tuh kayak cuma 3 orang doang. Terus circle yang Mbappe tuh justru diem, kayak sunyi lah, maksudnya kayak emang bener-bener banyakan diem. Makanya gue bingung mereka tuh kayak yang lain-lainnya tuh dapat infonya tuh dari mana. Jurnalis sendiri ya gitu aja bilangnya circle-nya Mbappe aja diem mulu gitu, nggak ada statement aneh-aneh, kayak nggak pernah ngomong bakal ke Madrid gitu-gitu. Jadi itu sih emang kesimpulannya kayak Madridnya emang nunggu Mbappe-nya secara publik ngomong kalau misalnya mau datang musim ini ya, tahun bursa transfer ini, kalau itu kudu ngomong ya, baru nanti Madrid bakal ngebid gitu. Terus tapi gue mau nanya deh,
Tadi kan lu bilang si Mbappe ini katanya nggak, lu bilang ya Perez juga nggak mau lah ngapain ngerekrut pemain yang emang nggak mau ke Madrid. Nah sekarang Hmm. alasannya apa yang ngebuat dia emang nggak mau ke Madrid di musim panas ini gitu? Alasannya tuh apa gitu? Nah, sebenarnya itu sih lebih ke yang gue lihat kayaknya lebih ke royalti yang dijanjin aja terus sama dia janjinya kan kayak pengen bakal di Paris gitu. Gue nggak tahu alasan lain cuma yang gue tangkep kayaknya duit doang deh kayak royalti yang Hmm, dia yang tagih yang dijanjin aja. yang 100 berapa sih? 50 itu ya dari PSG itu kan? Iya tiga kayak bulan bulan Agustus sama September itu dia nerima lagi setahu gue. Nah terus tapi makanya gue juga bingung lagi ada yang bilang Lekip juga nggak salah. Jadi justru di bonus royalti yang bulan September ini direlain sama dia. Jadi makanya Mbappe tiba-tiba dibolehin main lagi. Nah Hmm. makanya itu gue juga bingung karena kayaknya lebih walaupun royaltinya dibebasin kayak dia tetap ini deh kayak ngandelin ngambil duit dari gajinya aja karena gajinya kan gede banget kan 72 jutaan Yap, 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 bersihnya yap, yap. maksudnya. Nah terus jadi mungkin dia ngerelin ya udah biarin lah terus nanti kan pas datang ke Madrid dapat bonus lagi duit lagi tuh bersih lagi maksudnya lu datang gratis tapi dikasih duit tapi buat lu gitu bukan buat PSG-nya. Jadi gue nggak tahu nih nanti gimana terus apalagi kan kayak Paris kayaknya nggak bakal ngikutin kata-kata Mbappe lagi yang kayak dulu sih kayak gue yakin kayak Januari kayak bakal digencer banget sih harus tanda tangan Pre pre-kontrak ya kan. kontrak itu ya. Ah, Ya iya, iya, mungkin iya. kayak walaupun yang mau datang 2024 ya gue nggak tahu bakal nanti ada perpanjangan kontrak atau enggak kayak klausul-klausul jadi belum tahu Pasti updatean sih, lagi. pasti kayak kalau menurut gue sih itu pasti bakal terjadi ya. Di bulan Januari Ya, pasti ya dari pihak PSG juga nggak mau diam. Karena menurut gue, well bahas PSG dikit, dari secara squad gue ngelihat kayak emang mungkin nggak so superstar squad mereka musim lalu karena mereka punya ya, Messi dan Neymar. iya, iya. Cuman dari komposisi squad, man, gue lebih seneng dengan squad PSG musim ini sih dibanding musim lalu gitu. Karena ya banyak lah ada beberapa pemain yang gue suka masuk ke situ. Kang In Lee, Ugarte, center defense bagus banget, salah satu center defense terbaik Eropa musim lalu bahkan cuman kalah sama Declan Rice sama siapa gue lupa. Abis itu mereka datengin Osman Dembele juga gitu dan sekarang lu punya Mbappe plus lu datengin Randal Konomuani gitu kan. Ini gue mau buat Iya. kayak oke, fine, ini tim nih harusnya bisa bersaing sih nggak remeh-remeh walaupun kita tahu grup F PSG UCL. PSG UCL itu ada AC Milan, Dortmund, sama satu lagi Newcastle United. Newcastle. Newcastle United. Jadi ya let's see aja. Gue selalu bilang kalau misalnya ya ini tergantung sama hasilnya PSG juga menurut gue. Kalaupun somehow tiba-tiba PSG menang UEFA Champions League, well itu malah menurut gue masih 50-50. Entah itu Mbappe bakal stay karena dia ngerasa oke, squad ini udah jadi berarti gue bisa memperkuat lagi nih. Oke, well gue bakal tanda tangan kontrak buat memperpanjang. Atau juga mungkin ya contoh kayak Eden Hazard yang ngasih Chelsea Europa League. Oke, gue udah berakhir, gue udah ngasih lu UEFA Champions League, saatnya gue cabut, gue mau nyari tantangan baru gitu. Jadi gak ada yang gak mungkin. Jadi kalau menurut gue emang Januari sih fix bakal terjadi siklus itu. Lu tau gak sih yang kayak ya si Ya. Nasser Al Khelaifi tiba-tiba nih gue ngasih lu kontrak apa sekian terus sampai presiden Qatar turun tangan apalah segala rupa. Jadi gue sih ngerasa itu. Cuman gue sih Ya. emang gue still confident emang nih orang nih mau cabut karena balik lagi gue tarik poin lagi yang tadi, gak mungkin lu ngapain sih buang-buang waktu buat nyari gara-gara. Pertama ke tim lu ngatain tim lu, yang kedua lu eh apa sih namanya, Kayak dia kayak nggak mau dengerin PSG bilang nih ada surat lu mau tanda tangan atau enggak, dia sampai bodoh amat gak mau perpanjang. Tujuannya buat apa? Kayak maksud gua itu kayak sesuatu lu udah ngelakuin, lu berarti ngebuat sebuah statement sebenarnya, tapi permasalahannya si Mbappe ini ya lu nggak mau ngomong depan media gitu. Lu nggak mau ngomong kayak ya gua mutusin untuk cabut dari PSG, gue mau gabung Madrid, tapi dia ya tetap keep it playing safe. Yang kayak waktu itu kayak tahun lalu kita sempat bilang ya kayak ya Mbappe ini orangnya nggak mau nyari masalah dengan fans gitu kan kayak. ya emang kayak dibikin alot karena kan Hmm, itu kan kayak Le Parisien kan sebenarnya mancing itu kan Le Parisien kan bonekanya si Nasir kan yang bilang nyebut Real Madrid. Nah makanya di situ si Mbappe langsung ngebantah. Nah itu lagi tuh yang bikin ribet lagi makanya bingung lagi Madridnya mundur.
Jadi yang tadinya percaya diri kayak jadi mundur lagi. Emang sebenarnya saganya ngeselin banget sih. Ya berarti kan emang saganya ini yang nyeselin adalah pertama Mbappe-nya ya bimbang gak sih? Bukan bimbang, maksudnya pelin-pelan ya. Pelin-pelan. Ya kayak pengen cabut cuma nggak mau belak-belakan gitu. Ya kayak kalau menurut gue sih poin lebih pertamanya kalau menurut gue emang nggak mau terlalu nyari masalah dengan fans di PSG, kayak mereka dia masih mau respect, walaupun menurut gue ya fans PSG pun juga udah kayak ngehujat lu sebenarnya dari musim lalu pun juga banyak yang nyorakin lu. Well, kita nggak ada yang tahu juga ke depannya gimana, dan ya pokoknya let's see aja tahun depan, tergantung tergantung dari gimana kondisi Mbappe dan juga PSG. Well, kalau menurut gue sih ini misalnya Mbappe fix jadi ke Madrid, berarti kalau misalnya anggaplah tahun depan jadi, berarti itu free ya, free transfer kan harusnya. Cuman ada Free. bonus Harusnya ya signing, gratis. tapi ada Paling ya bonus tapi signing. seratusan juta. Yang tadi lu bilang kayak around 100-an atau 70-90 itu kita nggak tahu. So ya tetap aja keluar duit walaupun nggak 2 kali lipatnya karena kita dapat free Ya. transfer. So menurut gue sih there is no problem with that. Gue juga selalu bilang kayak kalaupun Bape nggak jadi fine. Cuman permasalahannya musim ini, well, of course 4 pertandingan kita main bagus. Walaupun gue nggak nonton yang Getafe, gue belum nonton full. Eh, Bellingham benar-benar nge-carry kita banget. Nge-carry kita banget Bellingham, dan pada akhirnya ini masih menjadi questioning besar Real Madrid nih. Mungkin karena banyak yang bilang, lu setuju nggak kalau misalnya ini Madrid terlalu fokus ngincer Mbappe sampai akhirnya tuh nggak jadi beli striker gitu. Ya akhirnya lu cuma mempertahankan Joselu di squad lu strikernya gitu kan. Ya. Dan itu ya kita selalu bilang ya Joselu is not the first option karena emang dia cuman buat jadi cadangan aja. Bahkan setahu gue Joselu itu datang sebelum Benzema cabut kan. Jadi emang iya benar gak sih, gue rada ya. Jadi emang Joselu ini bukan sebagai first option, dan tapi pada akhirnya nggak ada striker. Dan menurut lu setuju nggak terkait itu kalau misalnya ya Madrid akhirnya gara-gara terlalu fokus Mbappe akhirnya nggak fokus buat beli striker. Contoh Vlahovic nggak sempat diincer akhirnya nggak jadi, Kane akhirnya ke Munchen, Randall Kolo Muani akhirnya ke PSG. Ya lu setuju atau nggak tentang hal tersebut? Sebenarnya kalau misalnya emang kayaknya iya sih, emang yang masalah terlalu terlalu fokus ke apa? Terlalu fokus ke Mbappe itu sih emang jadi masalah. Cuma Hmm. ini juga sih maksudnya eh karena kebijakan manajemen kan kita harus kayak nyari pemain yang emang bener apa ya, kayak bener pure emang ini tuh superstar, kayak emang Yap, bener yap, yap, layak yap, yap. main di Hmm. tim ini, bukan yang Hmm. bener-bener kayak baru musim kemarin kayak bagus gitu terus kayak langsung dibeli, kayak kayak musuh kayak Chelsea lah yang gue lihat-lihat tuh kayak pembeliannya tuh kayak ngasal gitu. Ya, ya. Menurut gue Chelsea ngasal sih pembeliannya Hmm. sih, walaupun datengin pemain banyak cuma nggak tahu kan kita nggak tahu kualitasnya gitu. Mending gue lebih mending kayak sekarang ini kayak yang Yang udah manajemen pasti. lakuin. Hmm. Jadi kayak nyari pemain yang ya udah yang emang pasti-pasti aja, kayak misal Mbappe sama Haaland. Menurut gue emang gue juga setuju karena emang Haaland sama Mbappe kalaupun di atas 100 juta emang layak itu pemain. Layak. Nah, sekarang kayak pemain modelan RKM sih, kalau mau RKM, Vlahovic, terus siapa lagi, mungkin Osimhen, Ken. Osimhen dia kayak gitu yang lagi di pasaran. Sebenarnya kalau Ken juga kalau gue setuju sebenarnya kalau misalnya dia pemain bagus gitu. Cuma harganya itu lebih dari 100 juta di umur segitu, maksudnya di umur sekarang Hmm. Ken itu kayaknya nggak dulu kujuk, kayaknya nggak Hmm. dulu deh. Mendingan nanti dulu karena itu juga karena 2024 kita udah ada Endrick. Nah, Itu terus benar. kalaupun juga Mbappe datang, nah terus Ken ini mau diapain nantinya kalau emang Ken datang? Sebenarnya kalau Muani atau kayak Osimhen gitu, kalau Muani kayak yang gue lihat sih harganya juga sih karena Harganya udah mau itu dia ke PSG harganya mau cepet itu. iya mau Around cepet. 90 jutaan, total 90 Iya, juta plus add-ons ya. iya. Karena kalau yang itu yang si RKM itu lebih kayaknya manajemen kalau lebih takut kayak Jovic aja sih yang gue lihat. Hmm. Walaupun yang pemain emang sebenarnya potensial gitu, lumayan gue lihat juga. Cuma kayak lebih ketakut ke Jovic aja. Karena itu balik lagi sih emang gara-gara
kita udah spend ke Endrick di 2000 buat 2002. Terus gue juga nggak tahu sih, katanya gue dengar malah Endrick bisa gabung bulan Januari. Gue nggak tahu bener atau enggak sih. Oke. Ada berita-berita gitu. Cuma kalau yang bener Endrick bisa datang Januari dikasih nomor 9 gila sih. Ya, boleh banget. Cik, enggak. Wait, 9. Gila banget, men. tapi gue bakal Tapi kaget juga sih. Iya, iya. yang gue dengar gitu karena pers itu yang gue tahu malah 2024 pengennya kalaupun emang Mbappe gratis, terus apalagi Haaland available dikasih real slot bisa kan, maksudnya ditebus kan. Yang gue tahu sih Perez masih pengen dua-duanya ya. Gue nggak tahu nanti 2024 didatangin dua-duanya atau salah satu. Terus 2024 kan juga diincar Davies itu. Jadi emang 2024 sih pusatnya, nanti sekalian ganti pelatih juga kan. Yap. Iya, menarik sih, menarik. 2024 nih, something big is more big. Kayak waktu kemarin 2022 gue bilang, kita sempat bilang oke, 2023 bakal menarik nih karena bakal ada beberapa pemain datang. Ya Jude Bellingham, Mbappe, tapi pada akhirnya ya datang Jude Bellingham, which is ya still good. Menurut gue still deal 130 juta. Terus habis itu 2024 Endrick gitu kan. Ya sebenarnya gue kasih dikit mungkin beberapa yang gue lihat dari media ya, Endrick ini lumayan lagi struggle sebenarnya, technically lagi struggle. Walaupun menurut gue ya it's okay, lu struggle, you still 16 gitu. Kita nggak perlu nuntut terlalu lebih lah. Ya lu masih 16-17 tahun ya it's okay. Gue nggak perlu nuntut lu kayak nyetak at least lu mesti satu match 3 gol, enggak lah men. Ya dia masih 17 tahun, namanya masih berkembang. Ya nggak usah lu pada mikir kayak ya udah ketahuan nih bakal flop gini-gini. Enggak, jangan selalu berpikir seperti itu karena ya he's still young gitu. Kenapa orang berpikir dan berstigma kalau dia sekali main jelek langsung main buruk? Karena mungkin orang-orang udah terbiasa dengan ya wonderkid like Mbappe, Haaland yang dimana emang gila umur segitu udah bisa gini terus giliran anak berumur 16 tahun atau apa baru jelek beberapa match langsung dibilang udah flop nih pasti gini. Enggak. You guys still need to chill, okay? Karena ya dia masih kecil, dia masih bocil lah bahasanya. Iya, 16 tahun. Masih bocil. Jadi tenang aja, tenang. Jadi itulah tentang Endrick gue ya nggak sabar juga sih terkait juga terutama rilis clause Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe yang emang kedepannya bakal diincar lagi. Cuman yang pasti bakal bahas gini tentang permainan Madrid yang menurut lu gimana dengan 4-4-2 Diamond yang sebenarnya menurut gua 4-4-2 Diamond ini digunakan first of all menurut gua ada dua kemungkinan, tapi emang dua kemungkinan ini jadiin satu poin gitu. Yang pertama karena Ancelotti mau memusatkan serangan dari Bellingham karena emang itu memusatkan Bellingham banget di center attack. Yang kedua, emang gak ada striker, that's why mereka mainin Vinicius dan juga Rodrigo. Cuman menurut lu gimana dengan 4-4-2 Diamond? Apakah lu sejauh ini lu puas atau justru kayak udahlah stick dengan 4-3-3 aja gitu? Gue sih masih 50-50 ya, karena sebenarnya optimal 4-4-2 ini lebih optimal kalau ada Mbappe gitu. Cuma yang bikin gue kesel aja gitu, maksudnya kayak polanya aja, lebih ke pola permainan aja sih. Jadi kayak gue lihat tuh Ancelotti tuh kayak tetap maksa. Maksudnya Vini itu kan tipe winger yang lebar kan, yang dia bukan yang sering main di dalam banget kayak Mbappe. Jadi di Vinicius sih dipaksa buat belajar gitu, kayak sambil maksudnya di match resmi lagi. Itu tuh bukan hal yang gampang gitu. Nah, kalau Vini kan emang kebiasaan main di luar. Terus emang susah gitu buat adaptasi buat jadi tipe Ronaldo atau Mbappe gitu kan. Nah, sebenarnya lebih ke polanya aja sih. Mungkin kayak yang di depan itu kayak disuruh Vinicius tuh kayak ngelewat susah, tumpang tindinya tuh kayak narik pemain back lawan itu gimana ya, polanya tuh kayak nggak ke bentuk jelas gitu gue lihat tuh, karena pertahanan lawan tuh kayak masih padat di tengah gitu, terus dipaksa buat masuk, terus nggak ada nyari celah lain gitu. Jadi ya maksudnya susah juga pemain kayak Vini atau Rodrigo ngelewatin 3 pemain gitu loh. Gila dia the flash gitu kayak bisa ngelewatin orang-orang kayak segitu ya. Mungkin emang kalau Mbappe nggak bisa juga, cuma dia kan ada ball streakingnya kan bagus, jadi mungkin dia bisa shoot dari luar kotak penalti, sorry. Kalau Vini kan belum punya teknik ball streakingnya kan nggak sebagus Mbappe atau Cristiano atau Bale yang gitu kan. Ada satu hal yang menurut gue tuh Vinicius ini rada mirip dengan kasusnya Rashford di Manchester United ya. Jadi kayak yang gue tahu tuh striker itu
kayak contoh Benzema. Anggaplah ini gue striker gitu. Belakang gue ada back Ya. gawang di situ kan. Tapi gue nerima bola di sini. Nah, jeleknya Vinicius dan juga Rashford itu adalah dia nggak bisa ketika nerima bola dia langsung muter balik badan buat shoot, itu nggak bisa. Itu jeleknya Vinicius dan Rashford menurut Iya, gue. iya, benar. Iya. Sedangkan Mbappe kayak dan striker-striker lainnya menurut gue mereka udah belajar hal itu, udah ngerti kayak oh ya udah gue kayak ngenembokin back, abis itu gue balik badan langsung shoot dan striking the ball mereka bagus. Itu yang gue ngeliat dari ya Vinicius masih Iya, ya benar, gue benar. setuju dengan lu emang he still learning gitu, dan gue emang gak berekspektasi banyak dengan dia main di striker sih gitu. Jadi Ya, kalau lebih ke itu aja iya sih. Karena orang-orang kayak egois banget itu. iya. Karena emang tujuannya emang gitu, kayak emang harus begitu. Maksudnya harus dia harus ngelewatin Iya itu harus karena ngelewatin terus yang ditambah lagi itu polanya nggak jelas. Jadi kelihatannya emang kayak desperate banget kan. Jadi kayak harus ngelewatin segini karena mau kemana lagi nih maksudnya tujuannya, karena di depannya nggak ada striker atau kombinasi. Rodrigo jauh dari masih mungkin di sebelah kanan gitu, atau kadang Rodrigo yang sendiri kayak kemarin juga kebingungan karena emang polanya nggak jelas, tumpang tindihnya kayak jadi padat di tengah gitu. Jadi keberatan kalau nggak capable emang ya kelihatan itu susah. Karena emang optimal lebih mungkin di kanan dikirim Mbappe, kanan Vini atau Rodrigo gitu. Emang harusnya lebih cocok kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang itu, kalau emang apa ini kan kita lagi beruntung aja kan gara-gara emang Bellingham lagi, dia kan pergerakan off the ball juga bagus bagus. banget Cuma kalau misalnya emang kayak tetap kelihatannya itu main 4-3-3 juga gue nggak masalah sih, kayak tetap oke-oke aja lah maksudnya. gue juga sebenarnya nggak ada masalah. Well, kalau gue pribadi gue seneng 4-4-2 Diamond ini, which is good. Tapi bukan menurut gue bukan salah satu opsi utama di saat lu ngelihat kondisi squad sekarang. There is no striker high class gitu. Nggak ada striker yang emang bisa kayak contoh tadi kayak nerima bola dia langsung striking the ball dari kotak penalti gitu, dari luar kotak penalti itu nggak ada. Iya. Dan pergerakan off the ball movementnya Vinicius dan Rodrigo itu masih di bawah rata-rata untuk seorang striker ya, itu masih di bawah rata-rata lah gitu. Nah itu yang menurut gue kayak 4-4-2 Diamond ini ya gue setuju mungkin 50-50, tapi lebih besarnya poin besarnya tuh because of ya the squad sekarang. Karena menurut gue kalau misalnya di situ ada Mbappe atau misalnya you can say Vlahovic atau Kane atau Osimhen, pokoknya seorang striker yang emang udah ngebuktiin dia bisa nyetak gol dan emang cocok dengan pola seperti itu, gue yakin it's really works gitu. Terutama kemarin gue ngeliat dari 4-4-2 Diamond ini bener-bener menurut gue pribadi peluang kita buat creating chance tuh 2 kali lipat dibanding 4-3-3 tag. Dan menurut gue of course yes Vinicius struggle di sana karena ya dia nggak bisa dikasih kebebasan, sekali dia dapat bola 3 orang mepet dia brak gitu kan. Iya. Beda dengan dia main di winger yang dimana dia lebih leluasa, dia tahu harus kemana dan creating chance kemana gitu. Jadi kalau menurut gue ya gue rada senang dengan 4-4-2 Diamond karena creating chance kita lumayan naik. Cuman ya itu tadi karena emang dari squadnya kayaknya masih belum digunakan dengan baik. Karena menurut gue 4-4-2 Diamond ini it's more better, mendingan lu kayak ya jadi lu opsi aja kalau misalnya 4-3-3 lu nggak berguna, oke, why not kita coba 4-4-2 gitu. Karena wingback kita juga lebih works bekerja di sana buat attacking, itu bisa ngebreak parkir bus dan juga tim yang bermain low block gitu. Itu kita bisa gunain banget 4-4-2 Diamond itu. Iya. Dan yes, of course once again kita ya I have no words buat Bellingham karena mungkin kalau pada dengerin di sini Raul yang lebih pede dengan Bellingham, sedangkan gue gak pede dengan Bellingham awal direkrut. Gue malah lebih bilang kayak butuh Barella. Dan alasan gue kayak itu karena adaptasi bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi man, I have no words, no fucking words. Dia adaptasi cepat, dia bisa punya mentalitas sama timnya juga dapat. Gak ada struggle bahasa juga karena dia juga udah punya teman juga. Well, credit to Bellingham. Ya pokoknya gue udah gak ada omongan lagi, kalian bisa langsung cek di Twitter juga. Tapi terkait akan hal itu apalagi yang harus dibahas, gue jadi lupa lagi. Mungkin kalau Fran Garcia gitu. Oh ya, Fran Garcia mungkin ya. Gue mungkin dari gue dulu kali. Iya. Gue sih kemarin ada space dan gue setuju. Emang yes, Fran Garcia ini is very 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 good. He's very good dan gue ngerasa kalau emang ada 4-3-3 pun bakal works di Vinicius, bakal kebantu banget. Cuman permasalahannya dari Fran Garcia ini adalah
he's too, ya I don't know, mungkin emang fighting spirit dia terlalu tinggi atau gimana. Cuman when it comes to dia nerima bola, kadang ball control dia ngaco, kadang suka bukan miskomunikasi, kadang agak bingung buat ngelakuin apa, buat apa sih, decision maker kadang dia bingung. Walaupun menurut gue di 4-4-2 Diamond emang yes of course dia karena dibutuhkan banget di sisi kiri flank karena dia jadi winger, penggantinya winger gitu kan, dan dia lumayan works di sana. Cuman ya balik lagi permasalahannya dia itu adalah di ball control dan juga decision maker. Tapi kalau lu sendiri setuju nggak dengan Fran Garcia seperti itu gitu? Ya tapi kalau menurut gue ya wajar, dia masih berkembang gitu kan. Emang masih, tapi emang kalau udah dilihat itu emang ini sih, kalau udah kelihatan dia bukan, gue mantau sih emang beberapa kali kayak ngeliatin dibanding Miguel kayaknya emang lebih berteknik Miguel. Yes. Menurut saya. Cuma tetap pemain bagus ini karena emang yang dipunin kayak fighting spirit, cuma emang technical ability-nya nggak sebagus kayak mungkin Ashraf atau Rhys James. Ya Miguel apple to apple-nya lah, karena Miguel yang kualitas, walaupun kayak dia fisiknya nggak segila Fran, technical ability lebih unggul kalau Miguel. Nah Fran-nya iya kelihatan itu kayak dari kontrol bolanya, terus dia cara crossing tiap pergerakan tiap mainnya gue liatin emang iya ada yang ini perlu ada yang dikembangin lah, itu masih bisa ditingkatin. It's all about proses lah gitu, kayak masih ada proses itu, bukan sesuatu yang apa ya, kayak kecuali lu bisa ngatain dia oke, dia 34 tahun, nah itu baru dong. Maksud gue kayak ya lu 34 tahun selama ini main kayak gini gitu kan, cuman ya he's still young, baru musim pertama. Tapi gue tetap lebih seneng walaupun gak segitu, lebih seneng liatin dia main daripada Mendy. Ya. Kalau dibanding Mendy juga sebenarnya tekniknya lebih bagusan Mendy juga. Cuma gara-gara itu juga lebih mending liatin Fran gitu, kayak lari enteng aja. Ya, gue setuju. Terlebih juga next match kita bakal lawan Real Sociedad ya. Real Sociedad tuh setahu gue di peringkat udah top La Liga seingat gue. Ini bakal jadi lumayan tantangan besar juga ya. Si Kubo juga lagi. Oh iya Kubo man. Kubo is on fire. Laga kemarin sempat nyetak 2 gol. Well, agak diuntungkan karena yang gue baca Madrid itu punya 50% kontraknya Kubo. Jadi secara nggak langsung kalau misalnya Madrid mau ngincar dia, well satu kaki udah ada di Madrid gitu. Ya dia bisa balik lagi ke Madrid. Tapi so far I'm very very proud with our squad. Maksud gue kayak musim lalu kita struggle nggak ada right wing. Sekarang justru kita punya banyak right wing. Contoh ya Brahim Diaz bisa di right wing, Arda Güler yang bakal dikit lagi comeback bisa di right wing, Rodrigo bisa di right wing. Permasalahan sekarang nggak ada striker. Well ya udah. I can wait buat kedepannya. Emang yes, Vinicius cedera, Militao cedera, beberapa pemain akademi, Courtois juga ya, gue lupa lagi. Beberapa pemain akademi juga bakal dipanggil, kayak contoh Marvel dipanggil, Nikopas gue yakin. Gue nggak sabar pengen lihat dia main di La Liga sih, karena menurut gue ya dia punya potensi gede banget. Dan juga Ceballos juga bakal balik. Jadi ya it's hell of the season. Awal season Madrid tuh benar-benar frustasi banget. Tapi mungkin sebelum nutup, gue mau nanya sama lu tentang grup UEFA Champions League kemarin udah keluar. Ada Real Madrid, Napoli, salah satu juara Serie A, Union Berlin, salah satu underdog di Bundesliga yang emang musim lalu mainnya bagus juga. Satu lagi gue lupa lagi siapa ya? Braga. Gimana menurut lu ada ekspektasi lebih kah buat jadi juara grup, atau ada tim yang menurut lu takutin nggak di antara tim-tim ini gitu? Sebenarnya Union Berlin gitu-gitu ngeri juga sih. Iya. Tapi kita kan udah sering juga sih ya lawan tim-tim haram kayak low block. Di La Liga udah sering. Cuma Union Berlin kayak bakal kayak gitu juga, cuma versi UCL aja. Itu ngerinya. Mungkin kita bakal sulit juara grup, cuma bukan grup yang gampang juga lah dibanding ada Napoli. Dibanding grupnya Barca kayak lebih mudahan Barca. Iya jelas. Lu yakin bisa juara grup atau kita bakal? Gua sih yakin kalau kondisi squad sekarang sih kayaknya awal-awal kan biasanya tuh ada yang round awal grup kan, maksudnya yang kita ketemu Napoli ini gini, abis itu nanti ketemu Napoli gini lagi kan.
Gue yakin bakal sulit awal-awal doang. Cuman pada saat squad udah balik sih, gue yakin bisa aja kita nikung buat jadi juara grup. Permasalahannya sekarang Napoli ini menurut gue emang ditinggal Kim Min Jae. Cuman kalau lu tahu dari musim lalu pemain-pemain pentingnya itu masih ada Osimhen dan juga Kvara di situ. Jadi dan bahkan squad Napoli yang musim ini itu nggak beda jauh dengan musim lalu gitu. Jadi secara nggak langsung ini squad Napoli itu masih still ya champion DNA Serie A-nya masih ada. Bahkan musim lalu Ya. mereka tuh nyampe perempat final kan cuman kalah sama AC Milan. Dan habis itu ada derby Milan di semifinal. Jadi ya begitulah, I can't wait to UEFA Champions League again. Oh, sama satu lagi, lu ekspektasi musim ini Madrid dapatnya apa? Eh, gue Ekspektasi. sebenarnya La Liga atau La Liga La Liga wajib apa ya? sih. La Liga Copa del UEFA Champions League. Kayaknya Ya. kayaknya ini deh, kayaknya triple domestik lagi. Gue dari awal kayak dari kemarin triple domestik. Treble domestik dulu lah ya, baru UEFA Champions League bisa inilah. Kayak maksud gua masih banyak yang bolong. Kayak nggak susah kayaknya kalau udah ketemu tim kayak City, Iya. Bayern apalagi kan. Ya Bayern dengan Harry Kane, versus siapa lagi sih, gue lupa lagi Cuma nih. nggak tahu nanti kan PSG. kalau di Januari kita tiba-tiba datengin siapa gitu. Oh iya, lo ekspektasi Januari bakal ada beli striker nggak? Kalau misalnya kita punya rentetan buruk gitu. Harusnya iya sih kalau misalnya kayaknya Ancelotti juga kayaknya bakal marah deh kalau misalnya Kalau bakal nggak beli, akhirnya kalau iya, nggak dibeli. akhirnya kayaknya kalau misalnya emang nggak kayak kita nggak nyetak gol terus kan kayaknya dia juga akhirnya bakal ngasih, dia kan masih selama ini kan disuruh udah jangan bilang aja kita udah komplit gitu. Iya. Maksudnya kan dia kan Kesel. yang sebenarnya pengen striker juga kan, cuma kayak akhirnya gue yakin kalau kita kalah terus gak nyetak gol gitu kayak dia bakal kesel juga sih nanti. Ya. Itu sih makanya kalau gue nggak tahu kalau yang Endrick ini bener atau enggak, gue baru dengar kayak beberapa orang gitu doang katanya udah bisa nanti Januari Dia tuh masuk. kalau misalnya Januari masuk mirip model Vinicius gak sih? Januari dia masuk ya, Vinicius. Gue rada lupa deh. Tapi Vinicius juga ke Castilla dulu jadi Iya, kayak maksudnya dari Castilla dulu ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja guys dari episode kali ini. Thank you semuanya yang udah dengerin dan juga nonton sampai akhir menit. Jangan lupa buat follow kami di Instagram dan juga sosial media. Thank you so much. Di Instagram kita udah 80.000 ya Ul ya. Iya 80.000. Thank you semuanya. It means a lot to us karena kalian masih tetap percaya sama kami walaupun Mbappe gak jadi ke Madrid musim panas ini. Cuman ya, we still have a lot of respect to you guys. Thank you semuanya. Jangan lupa juga follow Twitter kami juga di Media Madridista di Twitternya, dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga komen. Thank you semuanya yang udah komen kemarin lumayan banyak dan juga nonton. Berharap kita bakal lebih konsisten. Kita usahakan akan lebih konsisten tergantung dengan jadwal kami. Thank you semuanya yang udah pada nonton dan juga dengerin. See you guys there and goodbye.